Oke, hari ini kita akan makan mie sedap selection sambil live ya. Go to live. Di Bigo Live. Tiga, dua, satu. Oke, hari ini saya akan makan mie sedap selection. Ini bungkusnya. Mie sedap selection rasa Korean cheese bulldog. 3 bungkus ya. 1, 2, 3. 3 bungkus mie sedap selection bulldog. Masih lumayan panas ya. Ini minyak. Kita lihat habis berapa menit. Saya bikin pedas nikmat ya. Bumbunya banyak, ada 4. Harganya 3.100 atau 3.200. Itu ada di minimarket, di Alfamart. Kalau di Jawa Tengah, di Banyu Putih saya beli tadi 3.100 atau 3.200. Di pasar harganya juga sekitar 3.100 atau 3.200. Itu Indomie rasanya normal, mie normal, Indomie goreng. Ini mie goreng rasa Korean cheese bulldog. Ini bungkusnya ya. Ntar sambil minum. Semoga kenyang ya. Saya doa dulu, kebetulan saya Katolik, jadi saya doanya doa Katolik, secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga makanan dan minuman ini menjadi darah daging dan kesehatan bagi tubuhku. Jauhkan hamba bahaya dari iblis yang mengganggu. Berkatilah Bapak, Ibu, Adik, aku baik dalam kesehatan, rezeki, bahagia, dan hilangkanlah beban pikiran, beban pekerjaan. Semoga kami mendapatkan hal-hal kebaikan, hal-hal cinta kasih dan penuh cinta kasih, karunia, teman yang baik, lingkungan yang baik, dan hal-hal positif lainnya. Lindungilah kami. Amin. Oke, saya mulai. 3, 2, 1. Ini pelan-pelan kok, sambil nambah durasi ya, sambil pelan-pelan makan. Udah minum 1 gelas sebelum masak, lalu minum lagi 1 gelas, dan ini makan, berarti udah 2 gelas minum. Dengar-dengar minum banyak sebelum makan bisa bikin cepet kurus. Kebetulan saya gendut banget ya. Enak sih. Gak tahu kenapa suka mie sedap selection sih, karena bumbunya banyak. Harganya sama ya kayak Indomie, mie sedap biasa. Biasanya kan harganya lebih mahal karena bumbunya lebih banyak. Ini harganya normal. Harganya nggak jauh beda dengan mie sedap biasa, Indomie, Sarimi. Kalau nggak percaya ini ya, lihat nih,
Oh, banyak kan? Benar-benar banyak nih. Soalnya 3 mie dan rasa pedas nikmat ini menurut saya masih termasuk sangat pedas ya. Soalnya saya bukan pecinta pedas. Ini rasanya sangat pedas bagi menurut saya. Dulu pernah coba sampai yang level 2, level 1 campur semua. Wah, nggak kuat. Sekali makan pasti langsung keringetan. Ini udah lebih dari 10 kali coba mie sedap sih. Mie sedap selection tapi rasanya yang beda-beda. Rasanya saya lihat di minimarket ada 4 rasa ya. 4 rasa mie goreng, 1 rasa mie rebus. Dan itu mie sedap selection semua. Bibir warnanya beda ya. Gara-gara bumbunya. Ini aja udah keringetan nih. Nggak kelihatan sih, tapi udah basah nih ya. Nggak kelihatan jelas ya. Tapi udah keringetan. Baru berapa kali kunyah ya. Berapa kali sendok nih. Pokoknya tetap lanjut. Minum ah, pedes. Nggak perlu jauh ke Korea ya. Ke Korea Selatan untuk nyobain makanannya. Di Indonesia udah ada makanan instan, salah satunya mie sedap selection ini.
Korea, Singapura, pokoknya banyak. Ya tinggal dikit. Udah habis ya, benar-benar kosong dan keringatnya coba dikumpulin ya. Nih basah kan, kelihatan tuh, basah, benar-benar keringetan. Kenyang. Bungkusnya saya taruh dulu ya sama ini.
bener-bener dan nggak pedes ya. Biasanya kalau sama nasi itu pedes banget ya. Ini kok nggak pedes banget loh. Kebetulan tadi saya ikut gelombang 6 ke Anjungan Siap Kerja KITB. Ya, sosialisasi sih. Semoga dapat kerjaan ya, daripada ngonten upload video penontonnya dikit, nggak ada pendapatan sama sekali ya, jadi beban keluarga itu rasanya malu sekali ya. Semoga bisa lah, bisa jadi konten kreator yang terkenal, yang banyak digemari, karya-karyanya banyak disukai, banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang bikin kita banyak fans, banyak inspirasi, menginspirasi, dan terinspirasi oleh banyak-banyak artis baik di Indonesia, artis lokal, daerah, artis kabupaten, artis provinsi, artis nasional, artis internasional, banyak konten kreator yang menginspirasi, yang memberi energi positif, yang memberi hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ya, semoga banyak hal-hal baik terjadi dalam hidup saya, terjadi dalam hidup pemirsa, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang dapat menyelesaikan segala masalah dalam lingkungan hidup masing-masing, baik individu, kelompok, atau mikro, skala makro, skala kecil, skala besar, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sedikit demi sedikit menjadi beban, semoga dapat diselesaikan dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik, dengan pola pikir yang baik, pola pikir yang sehat, hidup yang sehat, bahagia, dihilangkan segala beban pekerjaannya. Ya, udah kenyang. Harapan saya sih live streaming segini aja 18.000 atau 20.000 penonton, tidak sampai 5 detik. 20.000 penonton sejam udah 2 juta lebih, 2 juta, 5 juta, 8 juta penonton, pengunjung 1 jam dengan 20.000 penonton stabil, didistribusi di seluruh Indonesia, lalu di negara-negara lain juga 20.000 penonton, yang kelompoknya banyak negara, jumlah populasinya banyak seperti India, Cina, Amerika, Rusia, yang wilayahnya luas ya. Semoga sampai 50.000 penonton lah masing-masing. Benua Eropa 50.000 penonton, benua Asia 80.000 penonton, benua Amerika 80.000 penonton, benua Rusia 50.000 penonton, stabil. Wah, ngayal ketinggian sih jadi artis internasional yang banyak karyanya. Semoga tercapai sih. Semoga keburukan-keburukan, sikap-sikap buruk, tindakan yang kurang baik dalam hidup saya, semoga dapat saya hilangkan ya, dengan cara menghilangkan
sifat-sifat buruk, semoga impian-impian saya tercapai ya. Ya pingin punya banyak penonton itu susah ya, apalagi diundang di stasiun televisi, punya acara televisi sendiri yang berjaya sampai 5 tahun, kayak acara hitam putih, harapan-harapan besar, tapi tindakan saya masih tindakan-tindakan kecil. Ya semoga dibantu ya, didistribusi gratis ke seluruh Indonesia, apapun aplikasinya, baik itu Ibigo Live, Instagram, Facebook, YouTube. Kalau YouTube pinginnya kayak kayak sekretariat presiden itu ya, setiap upacara live streaming pasti 10 juta penonton lebih ya. 10 juta penonton lebih itu cuma satu akun, belum akun-akun yang lain, belum akun berita. Kalau YouTube ya semoga bisa sampai 10 juta penonton setiap live streaming, bukan harus game tapi edukasi, membahas bisnis manajemen, ilmu manajemen, ilmu ekonomi, dan ilmu bisnis. Ya meskipun cetek sekali ya, mungkin apalagi ini udah lebih dari 7 tahun ya, 7 tahun nggak kuliah, 7 tahun nggak belajar, cuman main plonga-plongo di rumah. Benar-benar punya ekspektasi yang tinggi, tapi tindakan masih tindakan hal yang kecil ya. Setiap upload, setiap share, setiap posting karya-karya, baik foto, baik video, baik berupa detik, menit, atau jam, ditonton banyak orang sampai 200 juta penonton, tidak sampai 1 bulan, sampai 5 miliar penonton, tidak sampai 1 tahun. Harapan-harapan itu sih yang pingin terkabulkan, tapi banyak sekali kesalahan ya. Contohnya saya masih sering lihat film yang bajakan, yang copy paste di sebuah aplikasi seperti anime film. Ya saya suka film anime, tapi nontonnya yang bajakan. Kalau PlayStation ada nilai biaya ya, ada biaya harga ya, kayak diamond gitu, kita harus kayak Netflix harus berbayar, kita nonton tapi harus berbayar per bulan supaya dapat melihat segala film. Mungkin kalau kaya, mungkin sekali nonton film harus bayar 100.000 ya. Itu rugi banget ya, apalagi kalau kita nontonnya di HP kan, layarnya kecil, suaranya kecil, baterainya lowbat, sinyal internetnya kurang, kuotanya habis, udah isi paket, udah beli film, nggak bisa dipakai. Sekali mau nonton lagi harus bayar lagi. Ya semoga nggak terjadi dalam hidup saya, hidup keluarga, hidup saudara, tetangga, atau para penonton ya. Semoga nggak ngalami hal-hal aneh seperti itu. Habis makan ngoceh terus ya. Ya biar semakin melatih pola pikir ya. Biar pola pikir saya semakin otak semakin bekerja untuk mengasah pikiran. Kita harus berargumentasi, berdialog,
dari satu individu ke individu lain, dari satu orang ke dua orang, atau ke satu orang, atau ke 5 orang, ke 4 orang, seperti debat ya. Berargumentasi, menjelaskan apa yang kita pikirkan supaya dapat diketahui orang, lalu mereka merespon dan membahas, berargumentasi dengan topik yang sama, membuka wawasan sudut pandang yang lebih baik dengan topik-topik informasi tertentu. Wah, kayak ini nih, jika ada distribusi informasinya ya. Kalau artis gitu ya, caranya gimana ya? Nggak perlu bersyarat gitu loh. Pinginnya saya tanpa syarat didistribusi gratis, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, Station, TikTok, Snack Video, Snapchat, lalu Bigo Live, lalu Threads X atau Twitter, lalu Pinterest, dan aplikasi sosial media lainnya ya, TikTok, ada di papan billboard layar di setiap kota, baik itu kota kecil, kota besar, atau capital city, ibu kota negara, ibu kota pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat ya yang tempat-tempat sibuk, billboard layar sih. Pengen minum ini dapat menyehatkan Anda dengan harga segini dan diskon segini, buruan beli sampai tanggal segini. Pengen sih, tapi malu juga sih, soalnya riwayat hidup ya, nggak ada prestasi. Ditonton banyak orang termasuk prestasi enggak ya? Tergantung situasi ya. Kalau yang hal-hal baik sih termasuk prestasi, seperti motivasi, informasi edukasi, informasi lain. Bisa gambar tapi nggak bisa gambar di layar. Gadget sekarang udah ketinggalan zaman ya. Sekarang semua serba gadget, jadi harus belajar pakai teknologi kayak tablet, lalu gambar. Semoga rinci, dan itu pun jadi seniman gajinya berapa ya? Kalau terkenal ya harga nilai seninya mahal. Kalau nggak terkenal, nggak banyak dikenal, tapi bagus. Tapi kalah juga sih sama mesin printer ya. Mesin printer sekarang udah tinggi banget levelnya ya. Udah kayak bikin mahakarya luar biasa. Mulai dari pas foto, printer fotokopi kertas A4, A5, dan segala macam ya, kertas. Lalu kalau printer kayak lukisan sekarang ada ya, kayak sejenis lukisan itu di print, gambarnya mirip seperti aslinya. Bisa ukuran skala kecil, ukuran besar, medium. Pasti harganya juga ya jauh lebih murah ya dibandingkan karya tangan. Kalau karya tangan sekarang sih, kalau ukiran kayu, ukiran patung, kalau ukiran patung menurut saya sih masih mahal ya. Tapi kalau ukiran kayu, untuk ukiran kayu untuk
bagian tiang yang rumah joglo, rumah yang bahannya dari kayu itu mahal sih, tapi kan tergantung kualitas kayunya juga, tergantung bentuk seni ukirannya, tergantung diameternya, ukurannya, tergantung tingkat kerumitannya. Ya masih lemot sih saya kalau ngobrol, nggak bisa cepet gitu. Baca teks 50 lembar ukuran kertas A5 atau A4, 50 lembar dengan ukuran tulisan 10 kalau di Windows. Kalau di Microsoft ukurannya Microsoft Office gitu, ukurannya 10, kertasnya A4, halamannya sampai 50. Sekali baca langsung inget, langsung bisa dijelaskan tanpa baca. Wah, hebat. Bisa jadi aktor ya, aktor seniman film apa ya, film sekali syuting, sekali adegan untuk satu episode udah mungkin satu episode penuh, bisa waktu sehari doang ya, itu 50 halaman lebih dari 100 lembar, 200-500 lembar halaman ya. Apalagi kalau film movie, maksudnya aktor utama, tapi sayang nggak mampu sih, 50 halaman aja nggak mampu. Mungkin ini 1-2 halaman aja nggak akan mampu untuk menghafal setiap baris, setiap paragraf, karena udah lemot, udah bego. Itu sih. Rekaman layarnya udah saya sudahi, tapi Bigo Live-nya masih tetap saya rekam. Udah dulu ya rekam layarnya, saya upload di Zero Alphonius Live Streaming User.